Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki pada kesempatan ini akan mengadakan praktek untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak Masrudin, yaitu praktek keterampilan keagamaan. Jadi pada kesempatan ini kami akan memulainya dari rangkaian-rangkaian yang pasti akan ditemui pada saat melakukan fardu kifayah. Pada tahapan ini ada beberapa tahapan pelaksanaan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah menyolatkan. Dan yang terakhir adalah menguburkan. Jadi sebelum memasuki tahapan-tahapan pelaksanaan tersebut, yang terjadi di masyarakat seringkali yaitu dinamakan dengan takziah. Dan ini adalah yang dinamakan dengan rangkaian takziah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhanallahi amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, tahapan yang pertama yang dilakukan terhadap si mayat adalah yaitu memandikan. Namun sebelum memandikan, hendaknya kita terlebih dahulu menyiapkan kain kafan agar nanti setelah memandikan si mayat ini langsung dikafankan. Ya. Dalam mengukur mayit kita harus melebihi sejengkal. Kita lebihkan sejengkal ya. Di kepala sejengkal, di kaki sejengkal. Sudah ini pas. Kita ambil ukurannya. Selanjutnya kita potong kain kafan. Setelah tadi kita mengukur, kita sudah menemukan ukurannya. Kita ukur di kain kafan sebelah kanan, ternyata sudah pas ukurannya. Kita lanjut ke kain kafan yang kedua dan sampai 3. Setelah kita tadi sudah memotong kain, menyiapkan bahan-bahan, saatnya ini kita mempersiapkan susunannya. Yang pertama itu bisa dilihat videonya ke bawah. Ada tali kapan untuk mengikatnya. Ada 5. Ini susunan yang pertama. Tali. Yang kedua, kain pelapis pertama. Jadi setiap kain ini dihamburkan hanut. Hanut itu cendana campur dengan kapur barus. Jadi ditumpahkan. Ini kisahnya ditumpahkan. Ya sudah. Di lapisan kedua dihamburkan lagi serbuk cendana yang dinamakan hanut tadi itu, cendana campur kapur barus. Sudah yang kedua, lanjut yang ketiga lagi. Dihamburkan lagi cendana dicampur dengan kapur barus. Nah, yang terakhir upuh-upuh atau bahasa Indonesia itu sempak untuk mayat. Bisa dilihat bentuknya, ya. Dihamburkan lagi hanutnya. Ya, sudah. Setelah kita mempersiapkan tadi bahan-bahannya sudah siap, susunannya sudah tersusun dengan rapi, kita lanjut ke memandikan jenazah. Setelah kita mempersiapkan bahan-bahan untuk mengkampani jenazah, kita pinggirkan, kita lindungi agar tidak terkena najis. Nanti kita lindungi ke sebelah kanan sana. Ya. Di sini jenazahnya sedang dibacakan Al-Quran. Sebelum kita memandikan jenazah, kita perlu mempersiapkan bahan-bahan. Apa saja bahannya bisa kita lihat. Yang pertama yaitu di sini
air kapur. Ini air sabun, dan itu air bersih dan mengalir. Kita menggunakan selang. Bisa juga kalau misalnya tidak punya selang, kita bisa menggunakan air dalam bak, dalam ya ember. Dan tak lupa juga kita menggunakan nih gayung. Terus ada lagi yaitu nih sarung tangan. Jika tidak bisa membuat seperti ini, bisa beli di warung, banyak sarung tangan ya kan. Kemudian disunahkan menggunakan tempat yang tinggi, karena di sini kita menggunakan bahan yang seadanya ya kan. Kita menggunakan orang dengan lututnya agar tinggi agar tidak terkena najis ketika kita memandikan jenazah. Bahan yang tidak lupa juga yaitu tapih bahalai ya kan. Ini sangat penting karena ini tapihnya tidak tembus pandang ya kan. Ini wajib untuk memandikan agar tidak terlihat aurat dari si mayit. Setelah kita mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memandikan jenazah, saatnya kita mengangkat jenazah ke tempat pemandian, yaitu pangkuan para saudaranya. Ya, setelah mayit sudah terletak di tempat pemandian mayit, saatnya kita membersihkan mayit dari najis-najis yang terdapat dalam tubuhnya, baik di dubur maupun kubul ya kan. Jadi langsung saja siram air sambil digosok-gosok, bersihkan. Nah, pada saat ini kita bersihkan, pokoknya kita harus tahu kalau bahwasanya najis sudah hilang. Bersihkan, digosok-gosok, di kubulnya, di alat kelamin, jangan lupa di pantatnya jangan lupa juga, di duburnya, di kepalanya juga harus dibersihkan. Giginya ya kan, giginya ini pakai nih, pakai telunjuk ya kan, telunjuk buka giginya. Nah, digosok-gosok sekedarnya, jangan sampai istilahnya itu menyiksa mayit. Terus jangan lupa hidungnya juga pakai ini kelingking ya kan, dimasukkan. Set ya sudah. Itu jangan lupa juga belakangnya. Jadi kita miringkan. Digosok-gosok. Nah, ketika kita memiringkan ini tidak boleh aurat-aurat si mayit ini kelihatan. Jadi kita harus hati-hati. Digosoknya juga jangan keras-keras. Kita menggosoknya dengan lembut karena si mayit kasihan ya kan, sudah ya. Kita miringkan lagi sebelah sini ya, gosok. Nah, sudah selesai kita menyabunkan, udah digosok-gosok, siram air bersih. Ya, terus kepalanya, rambutnya digosok-gosok ya kan, digosok-gosok. Terus siram sampai batis, udah bersih nih. Nah, bersih, ya sudah kita pastikan bersih, sudah hilang dari najis ya kan, sudah hilang. Selanjutnya kita akan mewudukan si mayit. Setelah kita melakukan mengubal si mayit, kita pastikan sudah mayit ini bersih dari najis. Setelah itu kita mewudukan si mayit.
Langsung kita wudukan, siram pakai selang. Nah, ketika kita menyiram mukanya, kita niat langsung nawaitul wudu'a lihadzal mait. Saya niat berwudu untuk ini mayit karena Allah Ta'ala. Ya, muka. Wudu seperti orang biasa wudunya. Tangan. Kanan kiri sudah, habis itu kepala. Kepala, ya kan. Nah, sudah kepala. Batis lagi. Kita harus hati-hati. Jangan sampai aib atau auratnya terlihat. Ya, sudah selesai batisnya. Selesai berwudu, kita sudah mewudukan si mayit, kemudian kita akan melaksanakan mandi 9. Nah, setelah memandikan mayat tadi kan dari mengubal, selanjutnya setelah mewudui juga. Nah, setelah wudu kita memasuki yaitu namanya mandi 9. Dalam mandi 9 ini ada bermacam-macam cara. Nah, namun pada kali ini kami menggunakan cara seperti ini. Dengan menyiramkan air sabun secara langsung ke seluruh tubuh mayat dengan 3 kali pengulangan. Setelah air sabun yaitu dengan air muzilah atau air bersih 3 kali pengulangan. Dan yang terakhir dengan air yang bercampur dengan kapur dengan 3 kali pengulangan juga. Nah, jadi kita lihatkan caranya bagaimana. Yang pertama yaitu dengan air sabun. Siram kepala semua. Pada mandi 9 ini kita tidak perlu lagi menggosok seperti kita mengkubal. Tidak perlu lagi digosok, cuma disiram aja. Tadi sudah kepala, kemudian sebelah kanan lagi. Ya. Kemudian sebelah kiri. Miringkan sebelah sini. Sebelah belakang, sebelah kanan dengan sebelah kanan. Siram. Kemudian sebelah belakang, sebelah kiri. Siram. Nah, sudah selesai kita menyiram air sabun, ini dihitung sekali pengulangan ya kan, sekali siram. Jadi butuh 2 kali lagi dalam penyiraman tadi. Nah, hingga dilakukan dengan jadi 1 kali itu 3 kali. Nah, setelah air sabun selanjutnya itu dengan air bersih. Kita anggap sudah 3 kali. Kemudian menggunakan air Bersih. kita pakai selang, jadi tidak perlu repot-repot ya kan, kita mengambil di bak alat. Jadi caranya tadi sama seperti pada saat membersihkan mandikan pada air sabun. Ya, selesai sudah memandikan dengan air muzilah atau air bersih dengan 3 kali pengulangan, totalnya sudah 6 kali siraman. Anggap sudah 3 kali tadi ya. Nah, setelah memandikan mayat tadi dengan air sabun dan juga air bersih, selanjutnya yaitu dengan air kapur. Nah, jadi pada meletakkan air kapur ini di sini diletakkan niat juga. Langsung saja kita pakai air kapur. Nah, ambil dalam sini sudah. Pas kita siram di kepala, kita niatnya nawaitul gusla bihadzal mait fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati
Saya niat memandikan ini mayat karena Allah Ta'ala. Siram. Pas lagi menyiram nih. Nah, caranya sama aja kayak sebelumnya. Nah, sebelah kanan. Sebelah kiri. Miring kanan. Belakang kanan kita siram. Nah, ya. Sebelah kiri. Kita siram ya. Ya. Jadi kita anggap itu pengulangannya sudah 3 kali. Nah, jadi totalnya mandi air bersih 3 kali, air sabun 3 kali, dan air kapur 3 kali. Jadi totalnya adalah 9 kali. Namun perlu diketahui juga pada saat penyiraman air di tubuh mayat tadi, di mana titik terakhir air itu habis, jadi di situ menyambungnya. Ya, contoh kan Fuad? Misalnya kita nyiram sebelah kanan. Nah, ini kan airnya segayung nih. Segayung. Nah, pas habisnya di sini, maka kita ambil lagi airnya. Kita ulangi dari sini. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu. Kita mengulanginya di titik di mana air itu habis. Ya, sudah. Nah, setelah proses memandikan tadi selesai, jangan lupa kita untuk berdoa. Jadi doanya adalah sebagai berikut. Allahumma ja'alna wa iyyahu minat tawwabina wa ja'alna wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alna wa iyyahu min ibadikas sholihin. Amin Allahumma. Nah, setelah memandikan dan mendoakan si mayat sudah selesai, selanjutnya yaitu kita mengganti nih yang kain saat memandikan mayat tadi. Jadi ini caranya mengganti yang kain bahala setelah memandikan mayat tadi. Kita ganti dengan kain bahala yang kering. Jadi usahakan aurat si mayat tadi jangan sampai kelihatan. Setelah memandikan tadi, selanjutnya kita angkat si mayit kepada kain kafan yang telah kita siapkan sebelum memandikan jenazah tadi. Jadi letakkan mayitnya, kakinya ke arah ke kiblat. Posisi si mayit ini. Nah, setelah proses meletakkan mayat tadi, selanjutnya yaitu untuk menutup si mayat tersebut. Di mana pada hal ini dimulai dari memayisnya itu dari sebelah kiri. Ya, sebelum memayis mayit, terlebih dahulu juga kita memasangkan upuh-upuh si mayit tersebut. Usahakan pada saat proses mengkafani mayit ini, seluruh anggota tubuh mayit agar tidak kelihatan. Kecuali kakinya boleh saja kelihatan, kepalanya juga boleh sampai ke sampai dada. Ya, setelah upuh-upuh selesai, selanjutnya yaitu dengan kain pemais pertama dari sebelum memasang kain pemais pertama, hendaknya setiap anggota tubuh dari tubuh si mayat itu diletakkan kapas dengan bercampur hanut. Nah, jadi anggota 7 itu adalah lutut, kedua kaki, kedua tangan, dan dahi, yaitu anggota yang tersentuh pada saat sujud. Nah, setelah pemasangan kapas tadi di anggota 7, hendaknya kita menanukan pemais itu. Dimulai dari kain pemais sebelah kiri.
Jadi usahakan pada saat uh, mengkafani mayat ini tubuhnya jangan kelihatan ya. Dan kainnya dimasukkan ke dalam. Ya. Selanjutnya sebelah kanan ya. Jadi proses yang mengkafani ini sama aja diputar-putar gitu, kiri kanan gitu. Nah, setelah kain sudah menutupi mayat, jadi kain yang bala ini boleh saja diangkat kalau sudah menutupi tubuh si mayat. Nah, ya. Nah, untuk bagian kepala ini terakhir saja nanti. Selanjutnya yaitu kain kafan yang pemais kedua. Sama saja caranya seperti tadi. Setelah kedua itu ketiga. Nah, ini yang terakhir kain pemaisnya. Jadi di sini ada 3 kain pemais untuk laki-laki dan juga upuh-upuh. Nah, setelah kain kapan ketiga tadi terbungkus di tubuh si mayat, selanjutnya kita itu memasang tali kafannya. Nah, dalam proses pemasangan tali kapan ini dimulai dari bawah atau di bagian kaki si mayat. Namun untuk mengikatnya itu harus kencang, namun tidak mati. Dan untuk simpulnya itu terletak di sebelah kiri. Nah, jadi nanti kenapa harus di sebelah kiri? Pada saat di dalam kubur nanti kan tali kapan ini dibuka kembali. Nah, jadi yang kedua itu setelah kaki tadi diingat untuk mengikatnya di sebelah kiri. Keras namun tidak mati. Nah, ini tali ketiga di dekat bagian paha si mayat. Nah, kenapa pada bagian kepala ini diterakhirkan dalam proses mengkafani? Dikarenakan pada saat terakhir ini bagian keluarga boleh untuk mencium si mayat ini untuk perpisahan terakhir kalinya. Nah, sebelum menutup kain kafan di bagian kepala terakhir kalinya, jangan lupa atau bagi yang ingin merajah boleh untuk si mayat ini. Nah, jadi kalau mau melakukan proses merajah, begini caranya. Nah, ada 2 cara di sini. Yang pertama boleh dengan tangan saja dan yang kedua yaitu dengan minyak harum atau wewangian. Nah, namun pada proses ini kami menggunakan dengan cara wewangian atau minyak harum. Begini prosesnya. Dengan kata kalimat rajah yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dirajah itu atau menuliskan atau seperti itu istilahnya. Nah, ini adalah proses merajah si mayat. Setelah proses merajah selesai, bagi keluarga yang pengen untuk berpisahan atau mencium si mayat diperbolehkan. Nah,
Namun perlu diketahui pada saat proses mencium mayat ini diusahakan jangan sampai terjadi ada istilah tangis menangis, bahkan jatuh air mata ke kulit si mayat ini. Nah, setelah proses mencium untuk perpisahan terakhir kalinya dengan si mayat ini, yaitu kita menutup bagian kepala si mayat. Nah, sebelum menutup, harusnya kita pasangkan terlebih dahulu yaitu kain kapas. Nah, di sini kapas di bagian hidung si mayat dan telinga. Nah, coba lihat ini proses memasangkan kapas kepada anggota terakhir dari si mayat. Dan tertutuplah sudah terakhir dari si mayat ini. Selanjutnya yaitu kita harus mengikat tali terakhir di anggota tubuh si mayat, yaitu tali yang terakhir. Nah, jadi kita ingatkan kembali, mengikat si mayat ini jangan ikat mati ya. Berakhirlah sudah proses mengkapankan si mayat ini. Setelah proses mengkampankan si mayat sudah selesai, tahapan berikutnya adalah yaitu kita menyolatkan bagi si mayat ini. Jadi kita atur posisi untuk menyolatkannya terlebih dahulu. Jadi beginilah aturannya dalam menyolatkan si mayat ini. Ada imam dan ada makmum, ada mayatnya juga. Nah, pada saat akan menyolatkan mayat ini, kepala si mayat ini di bagian sebelah kiri dari imam. Jadi beginilah gambarannya. Jadi kita atur terlebih dahulu bagaimana posisinya. Nah, di sini ada telah berdiri imam. Nah, jadi kan di situ bagian kiri dari imam itu bagian kepala si mayat itu. Dan ini adalah gambaran untuk jumlah orang yang menyolatkan ini berjumlah cuma 6 orang saja. Nah, di sini imam. Nah, dan kepala mayat itu di sebelah kiri kan seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada 1 orang di sini. Nah, jadi untuk ke belakangnya 2 orang, 2 orang. Jadi totalnya adalah 6 orang. Ini adalah gambaran untuk menyolatkan jika jumlah orangnya itu tidak mencukupi. Kalau mencukupi, caranya tidak begini. Jadi sebelum proses melaksanakan sholat menyolatkan mayat ini, terlebih dahulu pihak keluarga menyampaikan pesan-pesan atau beberapa hal yang berkaitan mungkin dengan si mayat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini adalah saudara kita Bulan bin Yanto. Ulun sebagai perwakilan dari pihak keluarga memohon maaf, meminta halal, minta ridho jika selama hidup beliau mungkin pernah buat kesalahan kepada saudara-saudara semuanya. Saya sebagai perwakilan mohon maaf, minta halal, minta ridho. Kemudian jika ada hutang piutang yang belum terselesaikan,
boleh setelah ini menyelesaikannya kepada ahli waris, bisa kepada ulun juga. Dan selama hidup beliau, sebagaimana kita ketahui, beliau orang baik, sering jadi imam di masjid. Alhamdulillah, mungkin itu sekian dari saya sebagai perwakilan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan salat jenazah, yang kita perlu ketahui ada rukun-rukun dalam salat jenazah. Rukunnya ada 7. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, kemudian mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, membaca salam setelah takbir keempat. Ya. Jadi kita harus perlu mengetahui rukun-rukunnya. Selanjutnya yaitu proses melaksanakan menyolatkan jenazah. Jadi ini adalah caranya yang akan dipimpin oleh imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardal kifayati ala hadha mayyiti akbar takbiratin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Suratul Ikhlas 3 marrat. Wal muawwidzatain. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adhibu maitah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ishhadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada saat keluar masjid tadi, bagian kepala si mayat ini usahakan kepala keluar terlebih dahulu daripada kaki. Nah, jadi agar memasukkan ke dalam liang lahat nanti kepalanya sudah pas. Nah, jadi setelah proses menyolatkan mayat dan tahapan terakhir yaitu adalah menguburkan si mayat atau menanam si mayat ini ke dalam tanah. Nah, jadi ini adalah gambaran proses ketika kita menanam atau mengubur si mayat ini. Jadi inilah gambarannya. Nah, jadi di dalam liang lahat itu ada beberapa orang untuk menyambut si mayat. Nah, jadi masukan pertama adalah bagian kepala. Nah, pada saat memasukkan mayat ini ada mengatakan boleh azan. Nah, di sini lah proses azan itu. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, setelah azan tadi kan biasanya orang di dalam kubur ini ada yang namanya itu bentalan. Nah, biasanya di apa namanya itu yang tanah digumpal-gumpal gitu. Nah, jadi diolah bantalan dari si mayat. Nah, jangan lupa kan tadi saat mengkafankan si mayat tali ini tidak diikat dengan mati. Nah, jadi seluruh bagian itu dibuka dan pipi si mayat atau ya ditempelkan ke liang lahat. Nah, itu namanya. Ini adalah gambarannya. Nah, setelah proses itu dilakukan, selanjutnya itu menutup liang lahat itu dengan papan. Nah, ini. Nah, setelah papan terpasang di liang lahat, selanjutnya itu biasanya kan di kampung-kampung itu ditaburkan dengan yang bebungaan gitu nah, atau benda-benda yang daun-daun yang hidup gitu nah. Ya. Jadi setelah itu lalu galian tanah itu ditumpahkan ke dalam kubur ini sehingga seluruh liang ini tertutup. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sudah. Sadaqallahul azim. Nah, jadi ini adalah gambaran dari tahapan terakhir proses fardu kifayah dalam hal mengurus mayat atau jenazah. Nah, setelah kubur tertutup, pada tahap ini selanjutnya biasanya diadakan namanya itu talqin terhadap si mayat. Jadi ini ada sedikit gambaran bagaimana sih talqin itu. Nah, jadi ini adalah gambaran talqin tersebut. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma islamuka wa ma qiblatuka. Alhamdulillah rabbil alamin.